selama bulan Juli, insya Allah, setiap Sabtu sore. Kegiatan ini merupakan rangkaian awal bagi kami dan sekaligus sebagai wujud kerjasama antar perguruan tinggi yang kami rangkaikan sengaja dengan kegiatan perkuliahan awal bagi calon mahasiswa-mahasiswi program Pascasarjana Institut Agama Islam Muhammadiyah Bima. Ada beberapa di sini yang sudah bergabung, Pak Dokter, sebagai peserta final, termasuk tadi Bapak Deputai Bank itu calon mahasiswa Pascasarjana kami juga. Masya Allah, luar biasa. Harapannya tentu saja kita semua akan merefresh kembali ingatan-ingatan kita tentang metodologi penelitian, terkhusus untuk calon mahasiswa-mahasiswi Pascasarjana. Kegiatan ini harapan kami bisa menjadi wawasan awal, pengetahuan awal tentang penelitian, karena topik kita adalah fundamental penelitian Islami. Baik, sebelum kita mendengarkan paparan dari pemateri, dimohon kepada Bapak Dr. Ismail Soliweke untuk memberikan kata sambutan sekaligus membuka acara ini secara resmi. Kepada Bapak Dr. Ismail dipersilahkan. Terima kasih moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Yang terhormat Bapak Rektor Institut Agama Islam Muhammadiyah Bima, yang terhormat pembicara kita Dr. Abdurrahman Misno, Bapak Ibu pimpinan di Institut Agama Islam Muhammadiyah Bima, dan seluruh yang bergabung baik melalui Zoom maupun yang menyimak melalui YouTube. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bersua, dan inilah yang menjadi salah satu percepatan bagi kita di masa-masa pandemi. Sebelum pandemi, saya secara pribadi beberapa kali dalam tanda kutip dikomplain oleh kolega. Kok Ismail itu tidak mengajar ya? Kata saya mengajar. Lalu dia bertanya, mengajarnya di mana? Kata saya mengajar online. Ya, akhirnya kemudian dia tidak paham. Ya, saya juga tidak perlu memaksakan pemahaman saya. Bahkan kata Rasul dalam potongan hadis ya sering menyebut innahum la ya'lamun. Jadi kalau kita bertemu dengan orang, ada orang yang tidak memahami apa yang kita sampaikan, ya lebih bagus kita tidak perlu berdebat. Ya cukup bahwa apa yang kita sampaikan ini dia tidak pahami. Lalu kemudian setelah 3 tahun, itu 2020 sebelum pandemi saya di London. 2023 ini kemudian saya ke London lagi, dan akhirnya kolega yang komplain saya itu ya ketika masa pandemi minta diajari, saya minta diajari dong bagaimana mengajar online. Kata saya bayar, ya tidak ada ilmu yang gratis. Ya kata Imam Syafi'i ada di bagian akhir itu wadirhamun. Kalau Anda mau belajar ya bayar kepada saya. Anda sudah pernah komplain merusak hati saya, lalu kemudian sok tahu, lalu tiba-tiba mau gratisan hari ini. Tidak bisa, bayar. Ya. Akhirnya, ini kok bayar. Terus dia cari-cari tempat kursus untuk mengajar online, bayarannya 5.400.000. Ya, dia datang lagi ke saya, itu bayarannya mahal ya, 5.400.000. Kata saya, ya memang mahal, ilmu pengetahuan itu mahal. Ya, dan Anda tidak boleh gratisan. Minimal kalau Anda tidak tahu ya jangan suka komplain dan jangan suka mencibir orang lain. Ya, oke, saya gratiskan sekarang, tapi dengan syarat bahwa Anda harus berjanji tidak mudah mencibir orang lain yang Anda tidak ketahui. Ya, kira-kira itu cerita yang tadi saya katakan percepatan masa-masa pandemi. Ya, di masa pandemi kita tidak menerima apa yang disebut dengan mengajar online, diskusi online dan sebagainya, tetapi alhamdulillah wa syukrilillah hasil akhir dari pandemi kita semua, ya Bapak Ibu, ada yang di Kota Bima, ada di luar Kota Bima, ada Kang Abdurrahman Misno lagi di Bogor, saya di Istanbul,
dan beberapa lagi yang lain, tetapi kegiatan ini masih bisa terlaksana. Ya, jadi kalau borang akreditasi itu kan sederhananya hanya bertanya 3 hal. Acaranya apa, kapan dilaksanakan, lalu kemudian pesertanya siapa. Soal apakah tempatnya online, apakah tempatnya tatap muka atau hybrid itu tidak menjadi pertanyaan sepanjang terlaksana. Kalau di borang itu kan kita tidak boleh bohong, tetapi menyampaikan apa adanya ya silahkan. Yang kedua adalah acara kita ini insya Allah selama bulan Juli setelah terlaksana di bulan April kemarin, terlaksana di bulan Juni, lalu kita lanjutkan ini bulan Juli, ini dalam rangka menuju kepada ICHE, International Conference on Islam in Higher Education. Bapak Ibu para mahasiswa pasca sarjana, mohon disiapkan abstraknya untuk mengikuti kegiatan itu. Kalau belum bisa hadir di Pahang di tanggal 21, 22, dan 23 September, maka bisa mengikuti kegiatannya online. Kalau belum bisa online hari H, sebab ada rekamannya melalui YouTube, nanti boleh disimak pada kesempatan berikutnya. Jadi, kata pepatah Melayu, kalau hendak 1000 upaya, kalau tak hendak 1000 dalih. Jadi kalau kita ini mau, ada saja jalannya. Tapi kalau tidak mau, ada saja alasannya. Jadi sekarang pertanyaannya kalau mau, ya pasti banyak caranya. Tapi kalau tidak mau, ya pasti banyak alasannya itu. Betul, Prof. Yang terakhir adalah, insya Allah kolaborasi kita antara Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Sirojul Falah dengan IAI Muhammadiyah Bima dan juga SEAM dan disertai dengan UCWP, University College of Yayasan Pahang. Mudah-mudahan bisa berkelanjutan dan kita bisa programkan apa yang dapat dilakukan. Sebagai contoh, mahasiswa-mahasiswi yang lagi mendaftar di semester pertama ini silakan menabung. Mungkin dalam 2 tahun yang akan datang, kita bisa sama-sama melakukan kunjungan ke Malaysia dan itu mungkin seminggu sambil menulis tesis di situ. Jadi selama seminggu di Malaysia bisa mendapatkan data-data, bisa mendapatkan literatur dan sebagainya, sehingga bisa diprogram lebih awal. Ini juga bisa menjadi satu kegiatan untuk meningkatkan dan memperluas wawasan mahasiswa pasca sarjana kita, sehingga punya distingsi yang berbeda dengan pasca sarjana di perguruan tinggi lain. Ataukah kalau belum bisa kita lakukan tatap muka, ya kita bisa lakukan satu program, 1 minggu secara berturut-turut tiap hari, ada kuliah tamu yang diikuti oleh mahasiswa pasca sarjana itu, mahasiswa pasca sarjananya tetap ada di Bima atau sekitarnya, tetapi kemudian pematerinya kita bisa undang dari tempat-tempat yang lain. Inilah yang mungkin bisa menjadi bahagian diskusi kita ke depan, sehingga yang bisa kita lakukan adalah dalam rangka bisa saling berkarya bersama-sama. Saya termasuk orang yang memilih pekerjaan menjadi dosen sebab ada satu kekhasan sendiri, ada plus minus menjadi dosen. Kalau seorang guru itu hanya melakukan apa yang diperintahkan. Kalau tidak diperintahkan, jangan lakukan. Tapi dosen itu melakukan melampaui apa yang diperintahkan. Jadi kalau diperintahkan itu kemudian hanya melakukan tridharma, ya bisa 4 dharma, bisa 5 dharma, dan seterusnya. Ya, sehingga muncullah sekarang program namanya Merdeka Belajar. Ya, kalau seorang hamba sahaya, budak dan sebagainya, itu kan melakukan hanya yang diperintahkan saja. Ya, tapi kalau kemudian kita ini manusia merdeka, melampaui apa yang dilakukan. Jadi kalau disuruh melakukan publikasi satu semester, ya jangan satu semester, itu selemah-lemahnya iman. Ya, publikasinya 2, 3. Jadi seorang dosen ya idealnya satu publikasi 1 bulan. Ya, kalau tidak bisa publikasi 1 artikel jurnal 1 bulan, ya satu semester. Ya, kalau tidak bisa 1 semester, ya 1 tahun. Kalau tidak bisa 1 tahun, berhenti jadi dosen dan pindah jadi tenaga kependidikan. Karena itu akan membebani akreditasi kita. Ya, tidak ada jawaban terhadap akreditasi kita. Jadi ini ya tentu pemahaman subjektif saya, pemahaman pribadi saya, tetapi dalam konteks administrasi pendidikan ya kita butuhkan dalam soal akreditasi itu. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Ibu pimpinan Institut Agama Islam Muhammadiyah Bima yang telah
berkenan menjadi host kita pada kesempatan kali ini. Begitu pula dari STID Sirojul Falah, ada Kang Misno yang juga senantiasa memberikan dukungan bagi kita bagi pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang kita rintis bersama-sama. Begitu pula mahasiswa-mahasiswi pasca sarjana yang telah berkenan bergabung ya menjadi mahasiswa pasca sarjana itu kan pendaftarannya. Anda mendaftar jadi mahasiswa, jadi bukan penunjukan. Kalau kemudian biasanya kita ke masjid, tiba-tiba tidak ada imam lalu ditunjuk, ya bacaan kita jelek, ya tidak salah kita ini karena kita memang ditunjuk jadi imamnya. Tapi kalau kemudian menjadi masa pasca sarjana lalu tidak baca buku, tidak boleh ada alasan, ya Anda kan mendaftar menjadi mahasiswa. Jadi salah satu yang wajib Anda lakukan adalah baca buku, ikut seminar seperti ini. Nah, ini sudah sangat bagus sekali. Sekali lagi terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Insya Allah kita masih akan bertemu di 3 Sabtu selama bulan Juli berturut-turut, dan mudah-mudahan nanti di antara masa pasca sarjana kalau belum bisa mengikuti tatap muka student mobility tanggal 21 sampai tanggal 30 September tahun ini, mudah-mudahan tetap bisa mengikuti online atau bisa mengikuti hybrid kegiatan kita. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Bapak Dr. Ismail Suwardi HWG. Doa yang harus kita aminkan Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan ke depan akan ada tindak lanjut dari kegiatan stadium general kita ini. Sambutan kedua kami persilahkan kepada Bapak Rektor Institut Agama Islam Muhammadiyah Bima, Bapak Hendra MSI. Saya terakhir saja Bu Prof, Bu Dokter. Lanjut aja siap. ke Pak Dr. Abdul Misno saja. Siap. Beliau sudah lama nunggu itu. Ya, oke. Bapak Ibu sekalian, tibalah kita pada saat yang kita tunggu-tunggu dari tadi, yaitu pemaparan materi pada hari ini yang akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Dr. Abdurrahman Misno. Kepada Bapak disilahkan. Baik, terima kasih. Apakah suara saya terdengar dengan baik? Terdengar tapi kurang jelas, Alhamdulillah. Bapak. Ya, Kurangnya. mudah-mudahan. Ini karena ini on the road ini. Ini di pinggir jalan ini. Nggak apa-apa, mudah-mudahan tidak mengurangi. Suara saya akan saya kencangkan, mudah-mudahan lebih jelas. Saya juga menggunakan untuk handset saya ya. Mudah-mudahan bermanfaat tanpa mengurangi dari istilahnya kualitas kita nih, karena saya lihat mahasiswa ini sangat bersemangat sekali nih ya. Jadi semangat itu tidak mengurangi dengan berbagai halangan ya. Di Bogor ini sangat hujan deras dari tadi, petir juga gitu ya. Dan juga tadi saya ada perjalanan dari Cibinong, dari Sirojul Falah ini ke Markasul Quran, luar biasa, dan saya akan mendukung untuk bagaimana pengembangan dari ilmu pengetahuan khususnya terkait dengan riset metodologi. Ini untuk teman-teman semuanya yang sedang berkuliah di program pasca sarjana, ini harus sering terus ya untuk kita terutama nanti self motivation ya untuk diri kita agar kita terus bersemangat agar bisa lulus tepat waktu, dan lebih dari itu kita mendapatkan apa yang kita cari di misalnya yang di Institut Agama Islam Muhammadiyah Bima ini ya. Baik, menghemat waktu saya akan mulai dengan bacaan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, habibana wa nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu nurus samawati wal ard, masalu nurihi kamishkatin fiha misbah, al misbahu fi zujajah, az zujajatu ka'annaha kawkabun durriyun yuqadu min syajarin mubarakatin zaitunatin la syarqiyati wala gharbiyatin
yakadu zaituha yudhi'u walau lam tamsashu nar nurun ala nur yahdillahu linurihi may yasha wa yadribullahu al-amsala lin-nasi wallahu bikulli syai'in alim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi riwayatin an Abdullah bin Abbasin radhiyallahu anhu fi riwayatin tawilah wa qala yakni ma huwa illa ma ra'aita ghaira anni la ajidu fi nafsi ghillan li ahadin minal muslimin wala ahsiduhu ala khairin a'tahu Allahu iyyahu. Wa qala lahu Abdullah bin Amr hadhihi allati balagat bika wa hiya allati la nutiq. Akhrajahu Ibnul Mubarak fi Zuhd war Raqaiq. Amma ba'd fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan iman, Islam dan juga ihsan. Kemudian selawat dan salam sama-sama kita panjatkan kepada junjungan alam Habibana wa Nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh ahlul baitnya, para sahabatnya, serta orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak sunnahnya hingga hari kiamat. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala juga di sore hari ini kita diberikan hidayah juga untuk mengikuti stadium general yang akan memberikan motivasi kepada kita bagaimana kuliah yang kita lakukan memberikan manfaat ya untuk kita sendiri, ya, untuk our future dan juga untuk manusia pada umumnya. Sehingga tentu saya ucapkan selamat untuk Anda yang sudah mendaftar di program studi. Oke, sebentar. Ya, sambil menunggu, biasa agak kesalahan teknis sedikit ya. Kita lanjutkan ya, kita lanjutkan lagi. Saya menggunakan 2 gadget nih, saking semangatnya nih ya. Saya ingin semuanya betul-betul bisa mendapatkan manfaat ya dari pertemuan sore hari ini. Minimal memotivasi diri kita ya untuk betul-betul yakin ya bahwa man salaka thoriqan yaltamis bihi ilman sahalallahu thoriqan ilal jannah. Nah, saya akan Baik, terima kasih. Nah, ini agak-agak berdengis sedikit ya. Ini kadang problem negara berkembang katanya, gitu. Jadi suka ada 2 suaranya nih. Oke, nanti bisa bantu untuk ya. Terima kasih. Saya lanjutkan lagi. Ini saya megang juga ini Zoom-nya negara berkembang seperti ini, masih megangin speaker ya. Beda dengan Prof. Weke yang ada di Turki ya. Sudah nggak megang lagi. Sebenarnya saya nggak pegang ini karena saya di pinggir jalan, jadi harus betul-betul saya meyakinkan bahwa Ibu dan Bapak sekalian, teman-teman semuanya itu bisa mendengar suara saya. Baik. Saya lanjutkan ya. Hari ini kita berbicara tentang fundamental dari metode penelitian. I think it's a very important topic here. Kenapa? Karena ketika bicara tentang penelitian, ketika bicara tentang tesis ya, yang muncul sekali itu adalah seolah-olah itu adalah menjadi beban bagi mahasiswa ya. Ada juga banyak juga yang mengkritik bahwasanya kenapa harus mengajarkan burung untuk berenang, kenapa harus belajar, kenapa harus mengajarkan ikan itu untuk terbang ya, tetapi karena belum ada ya metode yang lebih tepat untuk bagaimana seorang mahasiswa itu bisa menggambarkan cara berpikir dia, mengungkapkan ide dan gagasan, serta bagaimana menganalisis sebuah permasalahan plus menggunakan metode penelitian yang benar, sehingga kemudian skripsi, tesis, dan disertasi masih diwajibkan. Nah, saya ulang lagi. Jadi kalau teman-teman semuanya, terutama mahasiswa di program Pascasarjana bertanya, kenapa sih harus pakai tesis segala? Ya, jawabannya adalah karena tesis itu melatih, ya termasuk disertasi jelas ya. Tesis itu melatih seorang mahasiswa untuk dia bisa berpikir ya secara logis
kemudian sistematis, kemudian juga empiris, ya, dan juga betul-betul didasarkan kepada standar-standar keilmuan, keilmiahan, dan kealamiahan. Nah, sebagai seorang Muslim tentu saja saya awali dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala, ya, di dalam surat An-Nur ayat ke-35 yang merupakan puncak dari sebuah kebenaran, yaitu nurun ala nur, cahaya di atas cahaya, ya. Kemudian juga satu riwayat dari Nabi SAW terkait dengan satu teknik dalam pengumpulan data, ya, dan juga how to analyze, dan juga menghasilkan sebuah kesimpulan bahwasanya, ya, kesimpulan dari riwayat ini terkait dengan bagaimana sebenarnya sebuah kebenaran itu tidak hanya bisa diperoleh melalui satu cara gitu, ya, tetapi melalui berbagai cara, tidak hanya melalui observasi, ya, tidak hanya melalui interview, tetapi perlu adanya kajian, analisis yang lebih mendalam. Nah, Ibu dan Bapak sekalian, berarti dalam tesis kita, di penelitian kita, ya, harus ada, ya, bagaimana desain penelitiannya, bagaimana metode penelitian yang digunakan, pendekatan penelitiannya, teori yang digunakan, kalau kuantitatif bagaimana variabel yang didapatkan, yang diturunkan dari berbagai teori yang sudah ada, sehingga kemudian menghasilkan satu instrumen, ya, dalam kuesioner itu yang tentu saja memiliki nilai novelty. Nah, dari sini kemudian saya ingin bicara sebelum lebih jauh tentang metode penelitian, saya ingin berbicara dulu tentang bagaimana sebenarnya prinsip ataupun karakter, ya, karakter dalam penelitian. Tadi saya sebutkan merujuk kepada Lincoln dan juga Guba 86 bahwasanya karakter penelitian itu adalah logis dan berkesinambungan, atau dia continue, ya kan? Jadi logis dan continue itu yang pertama. Nah, kemudian juga selain continue, dia juga sifatnya itu subjektif, ya, subjektif, ya, serta sistematis, ya. Sistematis, ya, itu akan menghasilkan sebuah ilmu pengetahuan atau yang disebut dengan apa? Knowledge, ya, pengetahuan. Nah, kemudian di sana ada proses, ya, minimal itu ya proses dari pencarian yang terus menerus. Nah, ini nanti penting, ya, untuk bahwa sebuah tesis itu ya sebuah mencari sebuah kebenaran secara terus menerus, dan tentu saja sifatnya itu ya orang lihatnya mungkin objektif sebuah kebenaran, tetapi di sana juga ada subjektifnya juga. Ya, oke. Nah, dari sini kemudian nanti kita akan juga di terakhir bicara tentang Islamic paradigm, ya, paradigma dalam konteks Islam. Nah, ketika bicara tentang penelitian, ya, di berbagai kajian tentu saja kita melihat Oke, kita lanjut lagi. Sedikit gangguan, ya. Insya Allah tetap bersemangat nih, ya. Oke, saya lanjutkan. Jadi kemarin kita seperti Ibu dan Bapak sekalian pahami, dan juga teman-teman di Pasca Sarjana sudah belajar tentang bagaimana sebenarnya sebuah kebenaran, ya, ataupun paradigma dalam sebuah penelitian, sehingga kita menemukan bagaimana corak dari penelitian itu akan sangat berpengaruh, ya. Kenapa? Karena topik kita hari ini terkait dengan fundamental, basic filosofi dari sebuah penelitian. Ibu dan Bapak sekalian, tidak bisa membuat sebuah penelitian yang betul-betul objektif tanpa melibatkan dari worldview ataupun sudut pandang, perspektif dari peneliti, ya. Dan ini sangat terbukti sekali bahwasanya paradigma seorang peneliti, ya, sebuah penelitian itu akan sangat dipengaruhi oleh apa? Oleh paradigma penelitian, paradigma dari penelitiannya, dari penelitinya itu sendiri. Sehingga ini sangat penting sekali. Jadi ada karakter. Misalnya nih, saya pasti membayangkan bahwa Institut Agama Islam Muhammadiyah ini, ya, itu tentu saja dia memiliki karakter dalam berbagai penelitiannya.
kalau hanya mengikut saja dari yang sudah ada, apalagi copy paste misalnya, yang nggak ada kelebihannya, nggak ada novelty, kekhasan, karakteristiknya itu tidak ada. Sehingga di buku pedoman penulisan tesis, ya, kemudian juga di roadmap penelitiannya, ya, baik itu di program pascasarjana pendidikan agama Islam, itu so is very different with other universities, ya, pasti berbeda dengan universitas yang lainnya. Kalau sama, ya berarti justru dipertanyakan mana karakter dari IAIM-nya ini, gitu ya. Nah, dari situ kemudian kita akan sedikit ya belajar, kita nanti akan diskusi lebih banyak tentang filsafat ilmu, terutama nanti dari sisi validitas ilmu pengetahuan, ya, kemudian juga kita akan mengetahui bagaimana hubungan korelasi antara ontologi, kemudian epistemologi, ya, termasuk aksiologinya, dan dalam konteks ini adalah metodologi dalam penelitian. Sehingga saya sebutkan ulang lagi, seorang peneliti yang baik adalah peneliti yang paham betul terhadap fundamental penelitian yang digunakan dalam proses penelitian. Nah, Ibu dan Bapak sekalian, teman-teman semuanya, terutama siswa di pascasarjana, ketika bicara tentang filsafat penelitian, saya rasa ini belum banyak nih dikaji. Saya beli beberapa buku tentang filsafat penelitian, apalagi yang based from Islamic spiritual, itu masih langka, masih jarang, ya. So, saya bicara tentang filsafat penelitian, perspektif Islam tentu saja. Nah, ketika bicara tentang filsafat penelitian, ya, kita bicara tentang bagaimana sebenarnya ontologi, ya, dari sebuah penelitian. Kemudian juga epistemologinya, sampai nanti kepada aksiologinya, kemudian metodologinya, plus juga nilai-nilai tauhid ataupun Islamic worldview dalam penelitian kita. Ya, mohon maaf kalau saya salah, misalnya dalam sebuah penelitian misalnya di kampus Muhammadiyah misalnya, selalu dia ada kekhasan. Saya pernah mengajar juga di sebuah kampus, ya, itu adalah kampus pergerakan, ya. Dia selalu memiliki kekhasan yang tidak ada di kampus yang lainnya. Saya yakin, ya, di mata kuliahnya sudah jelas, ya. Kalau saya salah, mohon maaf. Misalnya ada kemuhammadiyahan misalnya, pasti itu ada karakter, nggak bisa dihilangkan karena itu memang kampus, gitu ya. Itu tidak menghilangkan juga dari nilai-nilai ilmiah kalau kuantitatif dan juga alamiah kalau kualitatif, ataupun ada mix metode dari sebuah ilmu pengetahuan, ya. Jadi kita harus paham bagaimana sih sebenarnya penelitian itu secara ontologi, ya, secara epistemologi, nanti ada human nature-nya itu seperti apa? Apakah ilmu itu betul-betul netral, gitu ya, atau mungkin dia ada pengaruhnya. Oke, saya bicara sedikit tentang ontologi. Saya yakin Ibu dan Bapak sekalian di S1 juga sudah pernah belajar, gitu ya. Kemudian di S2 ini di filsafat ilmu mungkin kalau ada, atau filsafat pendidikan, itu juga akan menemukan di awal metodologi penelitian atau metode penelitian juga akan menemukan tentang ontologi itu sendiri. Berarti ketika bicara tentang ontologi, bicara tentang asumsi yang penting tentang inti dari sebuah fenomena dalam penelitian, ya. Jadi misalnya kita bicara tentang mau riset nih tentang misalnya kampus merdeka ataupun kurikulum merdeka. Nah, apa asumsi dasar kita itu apa, gitu ya. Jadi apa sih yang melatar belakangi bagaimana fenomena dari MBKM, gitu ya, belajar merdeka, kampus merdeka, gitu ya. Nah, ini perlu kita lihat, ya, apalagi nanti dalam konteks yang lebih luas lagi, ya. Kalau di S2 ini dia masuk ke dalam KKNI itu di level yang ke-8, di mana harus ada model development, ya, harus ada model pengembangan, dan juga ada unsur inovasi, ya, walaupun mungkin masih nggak selevel dengan yang PhD, ya. Nah, berarti ketika bicara tentang ontologi ini, pertanyaan dasarnya itu adalah apakah realita yang diteliti, ya, objektif, atau realita adalah produk dari ilmu. Wah, ini sangat filosofis sekali, ya, pertanyaannya, ya.
sebuah realita, misalnya misalnya itu satu fenomena yang positif saja contohnya ya. Contohnya adalah sifat keberagamaan ya dari masyarakat di perkotaan. Nah, sebuah contoh sebuah model penelitian ya, di mana penelitian itu dia bukan hanya sesuatu yang sifatnya reality ya, tetapi dia juga didasarkan kepada yang disebut dengan fenomena. Sesuatu yang tidak nampak, tetapi itu bisa diperoleh dari atau oleh peneliti. Nah, ini saya rasa ini menjadi hal yang sangat penting untuk kita bisa jelaskan ya, bagaimana sebenarnya realita itu perlu betul-betul kita riset secara lebih mendalam sehingga itu bisa dipertanggungjawabkan tentu saja. Nah, ketika bicara tentang ini karena S2 ya, saya yakin suka berdebat gitu ya, tapi ini lebih karena diskusi sebenarnya gitu ya. Yaitu apa? Yaitu terkait dengan realisme ya, bahwasanya menganggap bahwa dunia sosial adalah atau ada secara independen dari apresiasi individu. Kemudian ada nominalisme yang menganggap bahwa dunia sosial itu berada di luar kognitif individu ya, dia hanya berasal dari ada nama, konsep dan label yang digunakan. Ini debat dalam ontologi. Nah, kita tidak dalam riset tentu saja ya menganggap itu, tapi kemudian fokus kepada objek apa sih sebenarnya yang kita teliti itu sendiri. Oke, next. Ketika bicara tentang ontologi juga, ya kita juga bicara yang mau tidak mau itu harus betul-betul dipahami, yaitu grounds of knowledge. Ya, jadi asumsi tentang landasan dalam ilmu pengetahuan. Mungkin ini agak-agak teoritis gitu, tapi menurut saya ini dari di level S2 ini menjadi hal yang sangat penting. Kenapa? Karena ketika kita akan menulis tesis misalnya, kita akan membuat sebuah penelitian misalnya gitu ya, maka kita harus mulai memahami dunia dan mengkomunikasikannya sebagai pengetahuan kepada orang lain. Jadi landasan dari pengetahuan apa yang kita ketahui itu ya kemudian disampaikan kepada orang lain ya, sehingga kemudian nanti akan memunculkan sebuah pertanyaan ya, bagaimana sesuatu itu benar atau salah, bagaimana sifat ilmu pengetahuan, dari mana cara memperoleh ilmu pengetahuan, bagaimana standar ukuran sesuatu itu benar atau salah. Nah, itu dalam ruang lingkup epistemologi ya. Nah, dalam dunia penelitian tentu saja ini menjadi hal yang sangat menarik untuk dibahas ya. Kenapa? Karena kalau kita lihat dalam dunia penelitian ini kan yang dicari tadi apa dalam penelitian? Tentu saja yang dicari itu adalah apa? Sebuah kebenaran ya. Kebenaran yang dicari ya dengan paradigma yang berbeda tentu saja akan menemukan hal-hal yang berbeda. Dalam konteks pendidikan tentu saja adalah bagaimana proses pendidikan, bagaimana unsur-unsur dalam pendidikan, bagaimana lembaganya sampai kepada filsafat pendidikan itu sendiri. Apalagi nanti adalah pendidikan agama Islam. Jangan sampai nih, kemarin saya diskusi dengan seorang profesor ya, beliau profesor guru besar di sebuah kampus negeri, kampus pendidikan ya di Jakarta. Beliau mengatakan bahwasannya sama aja antara manajemen pendidikan dengan manajemen pendidikan Islam. Nah, ini Ibu dan Bapak sekalian atau mungkin mahasiswa itu bisa menjawab, terutama ini kan jurusannya PAI ya. Kalau nggak salah di pendidikan agama Islam, betul Ibu Dokter ya?
Ya, betul. Nah, Iya, kan ini pendidikan agama Islam. Seorang profesor yang begitu luar biasa pengalamannya di kampus besar pendidikan mengatakan nggak ada bedanya antara manajemen pendidikan dengan manajemen pendidikan Islam. Ini kan masalah gitu ya. Ini saya rasa ini masalah. Nah, untuk menjawab itu tentu saja bukan ya menjelaskan. Mungkin kalau profesor mungkin ilmunya bisa lebih tinggi, tapi kita bisa menggali lebih dalam tentang bagaimana sebenarnya epistemologi dari pendidikan agama Islam itu sendiri. Kalau mau spesifik ya di manajemen pendidikannya atau ya pendidikan PAI-nya itu sendiri. Ya, jangan-jangan tadi manajemen pendidikannya, kemudian juga materi-materinya itu tidak jauh berbeda. Ya, karena kalau manajemen pendidikan Islam ya seperti itu saja gitu ya. Islamnya mana gitu kan nggak terlalu kelihatan. Nah ini jadi nanti ini saya juga mengarahkan kepada penelitian yang berbasis grounded theory ya. Grounded theory ya dalam konteks bagaimana penelitian dasar yang akan menghasilkan sebuah teori. Ini menurut saya sangat relevan sekali dalam konteks sekarang ini, dan di level S2 itu saya rasa sudah mampu untuk menggunakan ini. Ya, saya sudah bisa nih. Nah, kenapa? Karena jangan sampai misalnya kalau tren sekarang itu adalah mixed method gitu misalnya gitu ya. Dengan gabungan antara sequential explanatory ataupun juga exploratory gitu ya. Nah, sekarang dengan konteks yang mungkin satu pendekatan dulu tapi dia betul-betul mendalam gitu ya. Tentu saya yakin itu akan sangat bisa gitu ya. Akan sangat bisa, tinggal mahasiswa ya peneliti mau atau tidak untuk melakukan hal itu. Misalnya nih ya, saya tidak bayangkan ketika sebuah local wisdom, sebuah model pendidikan lokal misalnya di Bima yang itu diteliti dan kemudian menghasilkan sebuah model pendidikan dalam konteks agama Islam yang berbasis kepada local wisdom, saya rasa itu luar biasa. Dan ini justru yang akan lebih mengakar daripada penelitian-penelitian yang hanya base-nya, mohon maaf misalnya ya, hanya selalunya adalah pengaruh, efektivitas, hubungan, korelasi lagi. Coba kita kembangkan lebih luas lagi dalam konteks mencari sebuah kebenaran. Ya, nih apalagi tadi wilayah ya Bima misalnya yang memiliki wilayah yang lain tentu saja sama ya, Sulawesi, Papua dan lain sebagainya, itu mereka memiliki satu values yang sangat original yang saya rasa itu harus digali sehingga menemukan oh ini loh pendidikan Islam yang katanya universal tetapi juga tetap mengakar kepada kultur lokal. Ya, ini tentu saja menjadi hal yang sangat penting sekali. Kenapa? Karena kalau bicara tentang epistemologi yang kemarin saya sebutkan itu selalunya baik itu positivisme ataupun post-positivisme ataupun kritisisme ataupun juga modernisme sampai kemarin saya menyebutnya dengan post kualitatif, itu selalunya menihilkan adanya spirituality values is our big problem ya. Oke. Nah, ketika bicara tentang loncat agak jauh nih padahal epistemologi belum selesai ya. Ini sebagai sebuah pemantik. Ketika bicara tentang misalnya human nature ya, asumsi hubungan antara manusia dengan lingkungannya. Nah, ini menjadi hal yang sangat penting kalau dalam konteksnya pendidikan. Ya, bagaimana sekarang ini ya berita-berita itu begitu banyak yang cukup menyedihkan ya masih di anak-anak SD atau SMA, SMP atau SMA itu melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan budaya agama kita tentu saja. Ini menjadi hal yang sangat penting. Nah, bagaimana sebenarnya pola-pola seperti itu? Ya, pendidikan kalau dalam konteks misalnya di beberapa wilayah misalnya itu menjadi isu yang menurut saya sangat penting sekali, apalagi dengan perkembangan dari ICT itu sendiri. Ya, nah pertanyaan dasarnya adalah apakah manusia dan pengalamannya adalah produk lingkungan mereka, ya, yang secara mekanis responsif terhadap situasi yang ditemui di dunia
eksternal mereka atau manusia dipandang sebagai pencipta dari lingkungan mereka. Nah, ini agak sedikit mengarah ke psikologi gitu ya. Nah, kalau ngomong psikologi juga psikologi yang Islami yang mana nih? Itu teman-teman di psikologi Islam lah ya bisa menjawabnya. Nah, debat tentang human nature ini bicara tentang determinisme atau determinisme ya, yang menganggap bahwa manusia dan aktivitas mereka ditentukan oleh situasi atau lingkungan di mana mereka menetap, dan juga voluntarisme. Manusia itu adalah autonomous, ya, free will. Jadi dia itu bebas. Atau kalau dalam konteks akidah itu ada namanya qadariyah, dengan ada namanya jabriyah, gitu ya. Nah ini menjadi hal yang menurut saya juga menarik. Jadi anak ini, kenapa di hadis dikatakan kullu mauludin yuladu ala fitrah? Ya, tentu saja makna fitrah di sini sering sekali kalau dalam kajian-kajian itu dia sangat normatif, ya, sangat normatif. Padahal menurut saya perlu dilihat dalam konteks kira-kira apakah lingkungan ya di Jawa, di Sumatera, di Borneo, di Celebes, di NTB itu memberikan pengaruh tidak sih? Gitu ya. Nah, ini menjadi hal yang menurut saya sangat penting untuk menjadi basic kita. Nah, ini yang paling penting ya, tentang metodologi, meta, hodos, dan logos ya. Bagaimana asumsi tentang bagaimana seseorang berusaha untuk menyelidiki dan mendapat pengetahuan tentang dunia sosial. Ya, pendidikan bagian dari sosial juga, karena ada interaksi di bidang pendidikan antara guru, murid, peserta didik, dan yang lainnya, orang tua tentu saja. Nah, berarti ketika kita bicara tentang metode penelitian gitu ya, berarti kita berbicara tentang bagaimana sebenarnya asumsi seseorang untuk mencari sebuah kebenaran dalam konteks ilmu pengetahuan yang itu dibuktikan. Ya, nah ini menjadi hal yang sangat penting sekali ya dalam konteks kuantitatif atau mixed method, mendapat pengetahuan ya. Pengetahuan di sini bisa jadi dia belum sampai kepada level science atau ilmu gitu ya. Tapi kalau kita ingin level yang lebih tinggi, tentu saja adalah penyelidikan untuk mencapai kepada sebuah ilmu. Ya, we know what difference between knowledge and science, for example, ya, kita tahu itu, yakni malfarq bainal ma'rifah wal ilm, itu kita paham lah, ya, gitu ya. Nah, berarti pertanyaan yang mendasar dalam metodologi ini adalah dunia sosial yang mungkin sebagian orang dianggap sangat menentukan seseorang, keras gitu ya, kemudian juga dia real, kemudian juga ada kenyataan objektif di luar individu, ataukah lebih lunak ya kenyataan personal yang berada dalam sebuah individu. Ini menarik ini, apalagi, nah ini kritik saya nih, yaitu apalagi ketika bicara tentang metodologi, kemudian bicara tentang misalnya peserta didik atau guru, selalunya ya, nah saya yakin nih kalau di kampus-kampus Islam sudah ada inserting ya, memasukkan nilai-nilai Islam, walaupun katanya nggak bisa diukur nih, ketakwaan seseorang tidak bisa diukur ya, kemudian ya kesolehan seseorang ya, kemudian apakah ada pengaruh antara puasa Senin Kemis dengan nilai gitu ya, apakah ada pengaruh antara sholat tahajud dengan misalnya itu prestasi belajar ya, apakah ada pengaruh motivasi misalnya keagamaan dan lain sebagainya kalau yang kuantitatif. Tapi kritik saya itu adalah nilai-nilai yang dipegang oleh seorang anak yang tentu saja warisan dari orang tuanya, yang kemudian itu menjadi satu realitas, satu fakta yang juga menjadi bagian dari variabel dalam sebuah penelitian seperti yang ada di kuantitatif. Nah, fokus dari metodologi adalah pencarian penjelasan dan pemahaman tentang apa yang unik ya ataupun khusus dari seseorang dibandingkan dengan yang umum atau universal ya, yaitu cara di mana seseorang menciptakan, memodifikasi, menginterpretasikan dunia dengan cara yang mereka temukan sendiri ya, termasuk ini mencari sebuah kebenaran ya. Mungkin agak-agak menyimpang dikit maksudnya misalnya kita cerita tentang tren sekarang nih yang lagi rame apa nih, wah yang lagi rame ini apa
Az-Zaitun misalnya, gitu, pesantren Az-Zaitun misalnya. Ini kenapa ya ribuan orang sekolah di sana, pesantren di sana, kok selama ini diem-diem aja gitu kan ya? Apakah nanti muncul di grounded berarti ya? Apakah sebuah kebenaran yang didoktrin secara terus-menerus itu akan menjadi sebuah kebenaran yang diterima oleh sebuah komunitas? Ini di luar politisnya gitu ya. Tapi ini menjadi hal yang menarik ya. Penelitian ke sana memang masih sangat terbatas gitu ya. Sangat memang agak sedikit retensi di sana. Ini bicara tentang metodologi sebenarnya gitu ya. Nah, ini menjadi hal yang menarik. Nah, pemilihan desain penelitian ini juga menjadi hal yang menurut saya tidak lepas dari paradigma seseorang. Misalnya nih, penempatan bidang penelitian. Ya, ini S2 juga harus paham nih ya. Nah, misalnya keilmuan. Misalnya ada kita itu di ini ya di Kementerian Agama itu ya, ada namanya Prodi Manajemen Pendidikan. Nah, Manajemen Pendidikan Islam, MPI, terutama S1. Yang S2-nya juga ada beberapa, tapi nggak terlalu banyak. Biasanya di konsentrasi. Pertanyaannya adalah, manajemen pendidikan Islam itu, dia arahnya itu akan kemana? Kalau PAI jelas, guru PAI. Kalau di level itu berarti ya dosen gitu ya. Nah, kalau manajemen pendidikan berarti terkait dengan manajemen dan pendidikan. Bahkan kita ini nanti mungkin Produk bisa menjelaskan nih, juga sampaikan ke mahasiswa juga nih, tentang beda antara ini dua madhab Bandung dengan Jakarta di kaitannya antara manajemen pendidikan dengan administrasi pendidikan, gitu ya. Nah, kita itu nggak kemana-mana tuh. Kalau Islam itu jadi apa ya, idaroh kalau atau mudabir atau apa gitu. Jadi manajemen pendidikan dengan administrasi pendidikan itu inilah kajian apa ya, mungkin kajian bahasa gitu ya. Nah, kemudian pemilihan tadi pertama itu adalah rumpun ilmu. Ya, oke, kita pendidikan agama Islam. Saya kebetulan mengajar juga di pengembangan kurikulum untuk PAI berbasis ICT. Ya, ketika bicara tentang pendidikan agama Islam itu juga memang selalunya adalah dibatasi pada mata pelajaran ataupun mata kuliah. Ini menjadi hal yang penting. Misalnya kemarin saya juga bantu teman bikin tentang metode pendidikan agama Islam di perguruan tinggi umum. Ya, nah ini menurut saya juga penting ini. Justru kalau menurut saya, kalau di SD juga mungkin di SD, SMP, SMA juga agak terbatas di sekolah-sekolah umum ya, yang bukan sekolah Islam, kemudian juga di perguruan tingginya juga dia perlu rumusan tentang PAI-nya. Nah, ini menjadi bagian tugas besar bagi mahasiswa di program Pascasarjana khususnya Magister Pendidikan Agama Islam untuk ya bagaimana merangkum ya, jadi kurikulum untuk pendidikan agama Islam di kampus umum. Kampus umum atau kampus Islam gitu ya. Oke. Nah, kemudian tadi setelah bidang ilmunya, nah lagi-lagi kita juga tidak, sekarang ini sudah eranya adalah interkoneksi, interrelasi ya, multidisiplin dan multi approach. Ini yang paling penting ya, walaupun kalau di mahasiswa itu ya satu dulu lah, dikuasai dulu gitu ya, kuantitatifnya kuasai dulu atau mungkin kualitatifnya kuasai dulu secara mendalam. Jangan sampai nanti mahasiswa itu ketika ditanya kenapa Anda menggunakan metode atau pendekatan atau data kuantitatif, kenapa Anda menggunakan datanya itu kualitatif, kenapa memilih metode ABC. Nah, ini perlu, saya rasa perlu diulang lagi, dan itu masuk ke dalam fundamental metode pendidikan atau fundamental penelitian. Nah, bidang ilmu sudah tentukan. Di sini juga ya ilmu pengetahuan hari ini harusnya berterima kasih kepada Islam. Ya, kalau kita membaca histori itu jasa Islam di abad pertengahan sebelum adanya Renaissance ya. Kalau hari ini saya berani mengatakan bahwasanya hari ini dunia harus berterima kasih kepada Islam karena Islam itu telah mengembangkan ilmu pengetahuan dalam perspektifnya ya, tanpa menyalahkan atau tanpa juga menjudge sistem ilmu yang lainnya.
kritik dalam sebuah ilmu itu sangat wajar. Yang saya maksud adalah ada tadi pendidikan agama Islam. Ya, kalau bidang saya ada ekonomi syariah, ada perbankan syariah. Itu satu yang sangat luar biasa, manajemen pendidikan Islam tadi. Mana ada manajemen pendidikan mohon maaf agama yang lainnya. Ya, itu kalaupun ada berarti kan mereka kreatif membuat sebuah disiplin baru. Ya, saya sebut saja manajemen pendidikan Islam. Itu adalah inovasi yang menurut saya sangat luar biasa dan harus terus digali. Itu yang pertama. Sehingga kalau ada tadi kita ambil positifnya ketika seorang profesor mengatakan, ya profesor pendidikan di kampus pendidikan ternama di Jakarta mengatakan tidak ada bedanya antara manajemen pendidikan dengan manajemen pendidikan Islam, maka kita bisa menjawab dosen-dosen di MPI harus bisa menjawab bahwa ada manajemen pendidikan Islam. Dan ada PIAUD, pendidikan Islam anak usia dini. Ya kebetulan di kampus saya ada prodi PIAUD. Apa bedanya antara PIAUD dengan PAUD? It's so very different. Beda banget gitu ya. Bukan hanya yang diajarkan doa-doa saja, tapi lebih dari itu. Dan itu adalah next level untuk guru, dosen, dan mahasiswa. Ada PGMI. Apa sih bedanya antara MI dengan SD? Ya, apa sih bedanya pendidikan agama Islam dalam konteks misalnya Indonesia yang mungkin berbeda dengan di Asia Tengah atau mungkin juga di Middle East misalnya. Nah, saya yakin ini tugas kita, gitu ya, tugas seorang guru, dosen, peneliti untuk mengatakan bahwasannya ini loh Islam itu dia membawa, menginovasi, memberikan inovasi yang namanya labelnya Islam. Ingat, bukan hanya label, misalnya ya, kalau saya di bidang saya itu pendidikan Islam itu bukan hanya pendidikan yang Islam itu tidak kelihatan, bukan. Perbankan syariah, bank syariah bukan hanya bank yang kemudian dilabeli syariah, bukan seperti itu, tapi lebih mendalam. Kalaupun sekarang itu masih pada tahap-tahap pengembangan, yaitu adalah lagi-lagi kembali kepada tugas kita ya untuk bisa betul-betul menggali Islam kah atau kata-kata syariah kah yang maknanya intinya adalah memberikan pemahaman Islam yang menjadi rahmat bagi seluruh alam. Tugasnya adalah tadi di metodologinya ya. Ini kalau terkait dengan pemilihan desain penelitian, ini agak sedikit ke teknis ya, yaitu tentang metode apa yang digunakan, metodologi apa yang menentukan pilihan dan penggunaan metode, perspektif teoritis apa yang berada di balik metode yang dipakai, epistemologi apa yang mendukung perspektif teoritis tersebut. Nah ini pertanyaan-pertanyaan dalam memilih dari desain penelitian. Nah ya, kemudian langkahnya tentu saja dalam menurut Proti ini adalah terkait dengan pemilihan metodologinya ya, mulai dari ontologinya, kemudian juga nanti jarang sampai terhina kepada epistemologi dan juga sisi konseptualnya. Nah, Ibu dan Bapak sekalian, teman-teman semuanya di program Pascasarjana Pendidikan Agama Magister Pendidikan Agama Islam ini, jadi isu terkait dengan ontologi, epistemologi sampai kepada aksiologi dan metodologi itu menjadi hal yang sangat penting yang harus dikuasai oleh seorang mahasiswa. Jangan sampai ya mahasiswa itu ketika ditanya kenapa lulus tesis, nah kemudian udah tesis berat banget, itu menjadi beban, itu salah. Oke, bebannya udah hilang. Oh, tesis keren nih gitu ya. Terus ngapain kita buat penelitian? Biar lulus aja. Udah kurang tepat juga itu ya. Oh, ternyata kita itu seorang mahasiswa magister itu diwajibkan untuk lulus tesis itu agar dia itu mampu untuk mengidentifikasi permasalahan itu di bab 1 ya, kemudian menguasai teori-teori yang itu di bab kedua, kemudian memilih metodologi atau memilih metode yang tepat itu ada di bab 3, kemudian mempraktikkan yang menggunakan metode dan teori tersebut di bab yang keempat. Itu standar lah ya. Kalau yang lain itu bisa lebih luas lagi. Nah,
dari sini kemudian kita bicara tentang elemen dari desain penelitian, ya, mulai dari epistemologinya, kemudian juga teoritisnya, kemudian juga metodologinya, ini yang harus dikuasai, gitu ya, sampai kepada kalau di kuantitatif itu pasti ada populasinya, ada teknik samplingnya, ada kuesionernya, ada instrumennya yang diturunkan dari berbagai variabel yang dari teori yang dikembangkan, kemudian kepada teknik atau interview, wawancara, observasi, kajian pustaka, dan lain sebagainya. Jadi semakin kita belajar, semakin kita paham bahwa ternyata yang namanya ilmu pengetahuan itu terus berkembang. Ya, bahkan seorang dosen yang baik itu adalah tadi di Prof. Ismail mengatakan harus ada tridharma, ya. Tridharma itu ya kewajiban, tapi kewajiban itu kalau dilaksanakan dengan baik, dia akan mengetahui kenapa sih harus pakai tridharma segala, gitu ya. Kenapa sih harus meneliti? Kenapa sih harus pengabdian? Ya itu akan menemukan. Ya mungkin apa ya, dosen ini seperti ya anak SD juga gitu ya. Ini yang wajib nih. Nanti kalau yang udah tahu, oh iya kenapa saya belajar matematika? Oh karena saya biar bisa menghitung, biar istilahnya itu IQ saya itu bisa berkembang, biar jaringan-jaringan di otak saya itu bisa berkembang. Seorang dosen pun sama. Dosen yang menganggap bahwasannya penelitian itu adalah beban, pengabdian itu adalah beban, berarti dia masih sampai kepada level di mana penelitian dan pengabdian hanya sebatas menggugurkan kewajiban. Padahal konteksnya adalah bahwa penelitian itu adalah mengembangkan dari ilmu pengetahuan. Sudah dikembangkan, ditemukan, diperoleh, kemudian diabdikan, dimanfaatkan kepada masyarakat dalam bentuk pengabdian kepada masyarakat. Nah, dari sini kita paham nih dalam konteks fundamental dari penelitian ini, ya kenapa harus meneliti. Kalau dalam perspektif Islam sangat jelas sekali. Kenapa harus meneliti? Ya karena penelitian adalah salah satu dari cara untuk memperoleh ilmu pengetahuan. Penelitian yang seperti apa? Tentu saja yang didasarkan kepada objek ataupun tujuan dari penelitian yang kita akan selesaikan. Ya, metodenya pilihan seperti apa? Ya seperti merujuk pada objek tujuannya itu apa? Kalau kita mau makan apel, ya bisa mengupasnya itu bisa pakai golok, bisa pakai gergaji, bisa pakai pisau, bisa pakai silet juga bisa, mungkin pakai gunting kuku juga bisa, tapi kan tidak tepat. Nah, itulah makna dari sebuah metodologi. Nah, metodologi itu dia harus apa? Harus didasari pada paradigma dan cara berpikir kita. Karena we are Muslim, karena kita itu adalah Muslim, maka paradigma yang digunakan, landasan fundamental penelitian yang dilaksanakan pun didasarkan kepada apa? Kepada keislaman. Kalau konteks Muhammadiyah ya mungkin kemuhammadiyahannya, ya walaupun itu adalah satu ya, tidak bisa dipisahkan tentu saja. Nah, ketika bicara tentang paradigma dan juga perumusan teori, di sini kita menemukan begitu banyak pemahaman terhadap misalnya paradigma interpretasi, ada radikal humanis paradigm, ada radikal strukturalis paradigm, ada fungsional paradigm yang semuanya tumbuh dari post-positivisme. Ya, sehingga kita mengenal banyak sekali teori-teori tentang ilmu sosial. Nah, mungkin ada pertanyaan, kok kita kan jurusannya pendidikan kok ke ilmu sosial? Nah, berarti kita mengatakan ada namanya interkoneksi, interrelasi. Ya, jadi satu ilmu itu bisa menggunakan metode dari ilmu yang lainnya selama sesuai dan bisa digunakan. Bahkan sebaliknya, ilmu pengetahuan itu nanti akan saling terhubung antara satu disiplin dengan disiplin yang lainnya. Nah, dari situ kita bisa menemukan apa goals-nya, tujuannya, kemudian konsen dari teorinya, kemudian juga pendekatan dalam membangun teori, ya, dan lain sebagainya dalam konteks ilmu pengetahuan. Ini baik itu yang kualitatif ataupun kuantitatif, banyak sekali, and we can discuss about the basic philosophy of research methodology bersama saya
Abdurrahman Misno. Wallahu a'lam bishawab. Sudah 16:50 di sini. Saya kembalikan dan kita bisa diskusi lebih banyak. I'm very happy, extremely happy this evening. Ya, kenapa? Karena kita bisa diskusi lebih banyak tentang fundamental basis filosofi dari metode penelitian dan kita akan lanjutkan di sesi-sesi berikutnya. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Bapak Abdurrahman Wisno, penjelasan yang sangat komplit, luar biasa. Biasa di luar kali. Iya, sangat detail dan rinci, mulai dari sisi ontologi, epistemologi, metodologi, sampai pada desain penelitian. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, waktu di Bima ini tinggal 10 menit, kita akan memasuki waktu maghrib. Bagaimana, kita masih membuka diskusi atau bagaimana? Mungkin kasih 1 atau 2 lah yang baik. membantah. Ya. Baik, silakan para peserta yang ingin menyampaikan pertanyaan atau pernyataan. Monggo, disilahkan 1 atau 2 peserta di sisa limit waktu kita ini. Ya, silakan. Mungkin kita bisa diskusi. Silakan Bapak Ibu. Semua peserta bisa bersuara, nah, tidak harus teman-teman yang calon mahasiswa pasca, teman-teman dosen atau peserta di luar kampus IAIN dan kampus apa ini? Sirajul Falah. Ya, Sirajul Falah. Nah, ya, saya lihat ini ada yang dari Universitas Bondowoso. Nah, ini mungkin bisa juga, silahkan berpartisipasi Bapak Hosaini atau yang lain. Ya, silakan, mungkin masih agak malu-malu kali ini. Tadi saya maaf waktunya agak sering. Tapi memang menarik ya ketika bicara tentang, mungkin kepada ada yang nanya juga nih Bu Dokter nih. Jadi fundamental metode penelitian Islam, maksudnya seperti apa nih gitu kan ya. Karena kok agak-agak aneh gitu. Kalau fundamental kan biasanya terkenal itu fundamental pendidikan, fundamental ekonomi, atau Islam fundamental jadinya gitu ya. Enggak lah ya. Yang benar adalah fundamental dari metode penelitian itu adalah bagaimana dasar-dasar dari penelitian. Bahasa lainnya itu adalah filsafat penelitian. Ya, jadi filsafat penelitian ini wajib ya dikuasai atau dipahami oleh mahasiswa. Ya, dosen juga harus paham gitu ya, jangan sampai ya tadi dosen ngajar S1 bikin skripsi, tapi tidak pernah memberikan satu gambaran tentang ini loh apa namanya, kenapa Anda itu membuat atau harus menulis skripsi, kemudian Anda itu Muslim, karena Muslim itu ini alasan istilahnya itu spiritualnya, alasan religiusnya bahwa menulis skripsi. Tesis juga sama ya. Jadi setelah hari ini jangan sampai ada mahasiswa baik itu yang pasca sarjana gitu ya, yang saya bikin tesis, aduh beban banget gitu, sampai ada yang stres bikin tesis gitu ya. Padahal saya kasih tiga tips untuk bisa sukses menulis tesis. Nah, yang pertama itu adalah luruskan niat kita. Ya, luruskan niat kita. Untuk apa sih kita nulis tesis? Nah, ada tujuan, ada goals yang sifatnya jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendeknya oke lah, kita pengen lulus di master ini, MPD misalnya, no problem, nggak ada masalah. Tapi ada yang long term lagi, ada yang lebih besar. Tesis kita dibaca oleh adik-adik kelas kita, apalagi tesisnya nanti di kampus saya, itu disebutkan bahwa tesis yang baik adalah tesis yang apa Bu Dokter? Yang selesai. Oke, bolehlah, nggak apa-apa. Tapi kita beda dikit boleh ya. Ya, jadi kalau saya adalah tesis yang baik adalah tesis yang dipublikasikan.
ya, bukan hanya tesis Selesai yang sampai selesai. dipublikasikan. Iya, jadi dalam bentuk jurnal. Tesis yang baik adalah tesis yang dipublikasikan, bukan hanya menu-menuhin perpustakaan, menu-menuhin dosen udah banyak banget jadi tesisnya, nggak bisa dibaca, nggak bermanfaat untuk orang lain. Nah, itu yang pertama adalah meluruskan niat kita, yang kedua nikmati proses. Wah, next time itu ada sharing, saya pernah sharing dengan teman di UM itu tentang penulisan PhD, kayaknya Bu Dokter juga sama nih, apalagi Pak Rektor boleh share juga nih. Jadi ketika menulis skripsi dan tesis dan disertasi itu betul-betul apa, bersimbah darah dan air mata. Ya, serius, saya cerita itu. Ini jadi untuk mahasiswa gitu ya. Saya di Bogor, kemudian kuliahnya di Bandung gitu ya. Itu betul-betul bersimbah darah dan air mata dan pengorbanan semuanya lah banyak gitu ya. Nah itu jadi nikmati, betul-betul menikmati. Menulis adalah ibadah. Ya kan, nanti kalau yang itu nanti saya kasih bukunya deh tentang motivatulis, motivasi untuk menulis gitu ya. Nah kemudian yang terakhir itu adalah tadi goals kita, tujuan kita itu juga menjadi self motivation. Setelah ini kita mau ngapain sih? Udah lulus S2 jadi dosen dong gitu kan, atau sudah S2 ada MPD, boleh lah dikit-dikit, boleh lah ada ide sedikit, tapi yang besar adalah setelah S2 ini, setelah S3, setelah jadi dosen, itu adalah awal dari sebuah pengembaraan dalam belantara ilmu pengetahuan. Ini kayaknya Pak Rektor udah mau ngomong lebih banyak ya, tadi dimundurkan jadi. Tapi intinya itu bahwasanya tidak ada lagi mahasiswa yang menganggap tesis itu adalah beban, tidak ada lagi yang dosen yang menganggap bahwasanya penelitian itu adalah beban. Meneliti itu adalah bagian dari ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mengidentifikasi permasalahan, menggunakan metode yang tepat dan juga menyimpulkan sebuah ilmu yang bermanfaat untuk agama, bangsa dan juga negara dan tentu saja Bima gitu ya. Oke, terima kasih itu dari saya. Terima kasih Bu Moderator. Baik, terima kasih kembali Bapak Dr. Abdul Misno. Teman-teman mungkin kita, karena tidak ada yang raise hand, mungkin kita selesaikan acara ini dengan closing statement mungkin dari Pak Rektor. Dipersilakan. Terima kasih Bu Dr. Lutfia atas kesempatannya. Demikian acara Bapak Ibu sekalian yang kami hormati Bapak Dr. Abdul Rahman Misno, Magister Ekonomi Islam. Kebetulan juga kita punya prodi ekonomi Islam, Prof. Pak Dr. Mudah-mudahan ini nanti juga di akhir nanti bisa disinggung terkait dengan ekonomi Islam. Yang kedua, Bapak Ibu tamu undangan yang tersebar dari berbagai instansi mitra IAIN Bima dan mahasiswa calon mahasiswa S2 Institut Agama Islam Muhammadiyah yang kami banggakan. Terima kasih banyak atas keterlibatan aktif di forum diskusi ini. Pak Dr. Abdul Rahman Misno ini bukan tidak ada pertanyaan, tapi sangat jelas. Kalau Ibu Dr. Lutfia tadi sudah bukan lagi biasa di luar, tapi luar biasa memang ini Pak Dokter. Nah, ini yang pertama. Yang kedua tentunya ini seri yang pertama dari sisi diskusi ini. Mohon maaf jika tadi Pak Dr. Abdul Rahman Misno tadi agak sedikit telat, mungkin karena beliau lagi ada aktivitas dan mungkin waktu yang di Indonesia Tengah dan waktu Indonesia Barat ada perbedaan, sehingga ada miskomunikasi tadi. Tentunya kami mohon maaf terkait dengan pelaksanaan kegiatan ini. Yang ketiga, sekali lagi mengucapkan terima kasih. Tadi Bapak Ibu sekalian calon mahasiswa itu ada usul yang menarik dari Pak Asosiat Profesor Pak Dr. Ismail Wiki tadi, bahwa kita memang akan canangkan nanti Bu Dr. Lutfia, kalau bisa memang mahasiswa S2 kita ini dibuatkan semacam tadi yang disampaikan tadi untuk studi di luar negeri itu bisa dicanangkan. Nggak mahal kok, itu tiket kalau dipesan jauh hari itu hanya 1 juta, lebih mahal tiket ke Jakarta itu. Tiket ke Malaysia itu hanya 1.700.000. Ada kalau lebih awal 2 bulan sebelumnya kita bisa dapat 1.300.000 untuk ke Malaysia.
Nah, ini bukan sesuatu yang mustahil, tinggal nanti jauh-jauh hari kita bikin paspor, nanti kita bisa, nanti ketua rombongannya Pak Dr. Abdurrahman Misno ya bisa kita canangkan secara bersama nanti. Bisa barengan dengan hasil pasca sarjana di STAI Sirajul Falah, Sirajul Falah Bogor sana nanti. Ini satu program, bila perlu nanti ada pertukaran pembimbingan nanti Pak Dokter. Boleh, insya Allah. Sangat kita dukung. Oke, nanti kita akan teruskan di sesi-sesi selanjutnya karena ini waktu sudah tinggal 2 menit di 5 masuk maghrib Pak Dokter. Lewat kesempatan ini saya ucapkan terima kasih banyak yang terhingga pada Pak Dr. Abdurrahman Misno, Bapak Ibu peserta yang hadir di forum ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu peserta webinar yang berbahagia, acara telah selesai kita lalui bersama. Saya yakin banyak sekali manfaat yang kita dapatkan dari materi Bapak Doktor. Terakhir sebagai penekanan dari saya khususnya untuk calon mahasiswi pasca bahwa tesis itu jangan dijadikan beban, itu yang pertama. Lalu yang kedua, tesis itu adalah cara untuk kita mencari pengetahuan. Jadi kalau kita sudah mendaftar sebagai calon mahasiswa pasca, tentu niat kita untuk memperoleh pengetahuan. Maka tesis itu salah satu sarana bagi kita untuk memperoleh pengetahuan tersebut. Yang terakhir, mohon dipersiapkan untuk ujian seleksi masuk. Karena kita baru akan melaksanakan ujian di tanggal 12, Pak Dokter. Hari Rabu depan. Jadi ini sebagai pemantik untuk calon mahasiswa-mahasiswi karena dalam ujian seleksi itu akan ada ujian tes tulis dan tes wawancara. Yang isi untuk wawancara itu spesifik pada proposal tesis, rencana awal proposal tesis. Jadi jangan menjadi suatu momok yang menakutkan, itu hanya sebagai wadah untuk merekatkan antara kita dan mahasiswa. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika selama saya memandu acara ini ada kekurangan dan kekeliruan. Dan terima kasih sekali lagi kepada Pak Dr. Abdurrahman Misno, kepada Bapak Dr. Ismail Weke, Bapak Rektor, dan seluruh peserta webinar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Dokter. Terima kasih semua. Jangan lupa agendakan kunjungan ke Turki itu, Bu Dokter. Turki ya. Itu gampang itu Pak Dokter. Jadi mahasiswa kita, jadi kita nanti di aja ini. Dan bukan sesuatu yang mustahil ini Pak Bu Dokter. Betul. Itu dicanangkan saja ya sekedar studi banding atau mungkin bisa dicanangkan sebagai salah satu syarat lulus nanti ya ke luar negeri. Kita programkan nanti Pak, insya Allah. Ya, itu gampang itu, enggak mahal, murah meriah itu. Saya siap ikut. Itu hanya kalau PP-nya itu dengan makan-makan enggak sampai habis 5 juta, 6 juta lah mahal. Kemarin pengalaman kita seperti itu yang kalau hanya di Malaysia, tapi kalau pesan tiketnya satu minggu sebelum ya memang 4 juta 5 juta itu tiketnya. Tapi kalau pekan, misalnya kalau kita mau berangkat bulan 9 ini di situ kita bisa dapatkan 1.300.000 ini hari ini di Malaysia. Tinggal diprogramkan aja Pak Rektor. Siap. Yang penting mahasiswanya serius saja mau ke luar negeri. Siap. Sekarang semangat semua ya Pak Rektor. Ya. Buatkan dulu paspor. Hanya 300.000 paspor. Nanti Bu Dr. Lutfia lah yang akan mengatur teknisnya nanti. Oh iya, nanti tinggal diatur aja, dijadwalkan. Untuk ada IAIN yang dapat izin buka itu. Baik Bapak Ibu sekalian, mungkin kita akhiri karena sudah azan berkumandang ini. Kita insya Allah akan bertemu di setiap Sabtu hingga Sabtu depan. Insya Allah, mudah-mudahan kita semua sehat walafiat. Baik. Terima kasih. Kalau dinas itu gampang, kalau kita Kemenak ini sertifikat. Jadi proses izin itu harus sampai pusat. Pak Dopu apa itu Pak Dopu? Ya, aman Pak Rektor. Ya.
Yang penting ada semangat dari Pak Ilham, Pak Jack, terus Siapa Dokter? Siapa? ya Semangat Semangat bersama Pak. Jack, itu yang penting deh. Intinya Ya, jangan jadi- takut dengan tesis saja, itu sudah disampaikan. Tesis itu hal yang dinikmati saja, Pak Sama Dok. skripsi, tesis, tesis. kita kan masuk belajar. Jadi kalau ya sudah lupa kan sudah lama sarjananya sudah lewat. Jadi belajar ulang lagi. Nggak usah banyak artificial intelligence bisa digunakan sekarang, Pak Dok. Apalagi Ngomong saja kita di anu tuh belajar jadi. sekarang ini kan sama dokter-dokter hebat semua ini. Jadi cepat bisa lah itu. Nanti akan banyak dokter-dokter, profesor di luar yang kita undang tuh jadi pemateri rutin kita nanti di setiap semester. Kita undang. Siap, siap. Ya. Luar biasa. Baik, sudah maghrib ini Bapak Ibu kita. Ya, sudah maghrib. Ya, makasih Pak Dokter, Ibu Dokter. Saya ada di Mataram, datang wisuda anak di boarding school Muhammadiyah Lombok Barat. Iya. Luar biasa. Ya. Bisa hadir hari Rabu, Pak Doku? Ya, hari Rabu bisa, besok sudah balik habis acara. Siap. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Izin live, Bapak Ibu.